Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di forum Zoom hari ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada para pemateri, Miss Ayu Widyaningtyas, SPD, dan Bapak Raufi Haskandi, SPD. Dan yang saya hormati, Bapak atau Ibu Guru Pembimbing dan seluruh peserta Aksis Masbah 2023 yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Safahri Riza Damanik selaku moderator, yang dimana pada hari ini kita akan melaksanakan technical meeting perihal setiap perlombaan Aksis Masbah 2023. Sebelum saya menjelaskan susunan acara dari technical meeting hari ini, saya akan menjelaskan tata tertib technical meeting hari ini. Tata tertib yang pertama, mohon untuk seluruh peserta mematikan suara atau unmute agar technical meeting hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk setiap mata lomba diberikan waktu sendiri untuk tanya jawab, di mana tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana satu sesi hanya kami berikan untuk 3 atau 4 orang yang bertanya. Lalu yang ketiga, mohon untuk seluruh peserta mengikuti technical meeting sampai dengan selesai, agar nantinya bisa menginformasikan hal-hal yang mengenai mata lomba yang ada di Aksis Masbah dengan baik kepada para peserta yang tidak bisa hadir technical meeting hari ini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan susunan acara technical meeting yang akan kita laksanakan pada hari ini. Pertama, pembukaan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta diharapkan untuk duduk siap dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk membuka videonya. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa bersama-sama untuk membuka acara technical meeting hari ini yang akan dibawakan oleh Abang Marwan. Kepada Abang Marwan dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والأفواء عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Baiklah, terima kasih kepada Bang Marwan atas pembacaan doanya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penjelasan technical meeting setiap mata lomba. Di mana untuk perlombaan pertama yaitu perlombaan Olimpiade yang akan dijelaskan oleh Miss Ayu Widyaningtyas. Kepada Miss Ayu Widyaningtyas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan admin Aksi Mahasiswa 2023. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar untuk seluruh peserta aksi dan Olimpiade? Bu. Terima kasih sebelumnya dan sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebelum saya masuk ke
technical making Olimpiade, dan di sini juga saya akan menjelaskan syarhil Quran. Namun sebelum itu di awalnya saya akan menjelaskan susunan acara. Jadi di mana aksi Semasba dan Olimpiade bertepatan di tanggal yang berdekatan, yaitu 24, 25, dan 26. Di mana di aksi yaitu ajang kreasi seni Islam SMA Swasta Budayagung Medan itu akan dilakukan di hari Sabtu beserta pengumumannya di hari Minggu. Sedangkan Olimpiade akan dilakukan di tanggal 24 di hari Jumat, dan pengumuman pemenang lomba juga akan pendapat penghargaan lomba juga akan diumumkan di hari Minggu. Jadi di sini dari Jumat tanggal 24 Februari 2023 kegiatan pertama yang akan kita lakukan yaitu Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA dan IPS. Sedangkan di hari Sabtu kita akan adanya pembukaan acara aksi dan dilanjutkan dengan perlombaan azan, syarhil Quran dan MHQ. Dan di tanggal 26 Februari kegiatan yang akan dilakukan yaitu pengajian akbar, pengumuman pemenang lomba aksi dan Olimpiade, dan penutupan acara aksi. Dan di mana di sini juga secara detail ditentukan tempat kegiatan perlombaan dan Olimpiade yang akan dilaksanakan, yang dimana Olimpiade akan dimulai pada pukul 7 sampai 8 pagi itu untuk registrasi. Nanti lebih lengkapnya saya akan jelaskan secara detail setelahnya. Dan kita bertepatan mulai jam 9 sampai jam setengah 11 untuk semua Olimpiade dari Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan di tanggal 25 sama seperti di tanggal mohon izin. Oke, di hari Sabtu sama registrasi pendaftaran ulang para peserta akan dibuka di jam 7 pagi dan sampai jam 8, dan akan dilangsungkan semua perlombaan itu dari jam 8 sampai dengan jam 11.30, di mana nanti setiap perlombaan itu akan ada ditempatkan di beberapa kelas, dan mungkin setiap perlombaan akan dilakukan secara bersamaan sehingga acara dapat berjalan dengan semestinya. Selanjutnya tanggal 26 itu pengumuman akan kami lakukan di jam 10.30 sampai jam 11.30. Saya masuk ke kegiatan pertama yaitu Olimpiade SMA Swasta Budayagung Medan, yang dimana teknis pelaksanaannya para seluruh peserta, Bapak Ibu guru pembimbing bisa melihatnya di sini. Jumat 24 Februari kita mulai tadi jam 9. Bapak mohon izin tadi Bapak Ibu dan seluruh peserta ini tadi belum di typing ulang, tapi nanti akan kami informasi ulang. Seperti hal yang saya sebutkan sebelumnya, kita mulai di jam 9 dan ruangan-ruangannya juga sudah ditentukan. Jadi nanti pada saat peserta melakukan daftar ulang registrasi, disitulah nanti akan dipandu kepada seluruh peserta di mana-mana saja ruangan untuk pelaksanaan Olimpiade. Yang dimana teknis umumnya itu peserta wajib memakai seragam sekolah, rapi dan sopan. Yang kedua, peserta sudah berada di ruangan lomba 30 menit sebelum Olimpiade dimulai. Jadi sebelum Olimpiade 30 menit sudah harus ada di ruangan, tapi sebelum 30 menit peserta juga harus sudah mendapatkan nomor NPP atau daftar ulang lomba. Makanya di awal jam 7 sampai jam 8 itu diberikan waktu kepada seluruh peserta untuk melakukan daftar ulang. Dan lanjut, peserta lebih dahulu berhadir mendapatkan NPP awal dan seterusnya. Peserta dilarang meninggalkan ruangan lomba tanpa seizin dari penanggung jawab lomba di bagian administrasi daftar ulang lomba. Dan lanjut, peserta wajib mengenakan NPP yang telah disediakan panitia selama perlombaan berlangsung. Ini merupakan teknis umum yang harus para seluruh peserta ikuti. Dan selanjutnya, teknis khususnya, mohon maaf. Teknis khusus
di mana perlombaan akan dilaksanakan secara offline melalui paper based test. Jadi Olimpiade tidak ada yang dilakukan secara online. Seluruh peserta wajib hadir ke SMA Swasta Budi Agung Medan untuk melakukan Olimpiade IPA, IPS maupun matematika. Peserta wajib membawa alat tulis seperti pensil 2B berstandar komputerisasi, papan ujian, penghapus, dan sejenisnya. Peserta dilarang menggunakan kalkulator selama Olimpiade berlangsung. Soal berjumlah 50 butir dan durasi perlombaan selama 90 menit. Sistem penilaian lomba itu benar 1 poin, salah dan kosong dihitung 0 poin. Kolom nomor peserta terdiri dari 7 kolom, di mana 4 kolom pertama diisi dengan angka 2023 dan 3 kolom terakhir diisi dengan nomor NPP. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Nomor 2023 akan di depan dan terakhir di belakang itu sesuai dengan nomor MPP yang nantinya seluruh peserta akan dapat pada saat daftar ulang. Dan yang ketujuh, hasil akhir mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mungkin dari Olimpiade itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Ayu. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk perlombaan Olimpiade. Dan yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya menggunakan emoticon yang ada di Zoom. Di bagian reaction. Oke, Jenetan. Mungkin ada yang bertanya? Oke, untuk Bulan Hasibuan, silakan pertanyaannya. Ya, silakan Bulan Hasibuan. Apakah ingin bertanya? Suaranya masih di mute itu, oke. Bu, saya mau nanya, Iya, boleh. ini kisi-kisi MTK-nya sesuai tingkatan atau enggak, Bu? Soalnya. Kisi-kisi Soalnya. Soalnya itu merupakan Olimpiade untuk tingkat SMP. Jadi untuk IPA, IPS, dan matematika itu materi yang sudah dipelajari selama kalian belajar di sekolah menengah pertama. Itu saja sih kisi-kisinya karena soal cuman sekitar 50 butir saja. Iya, SMP dan berarti yang udah dipelajari gitu ya, Bu? Iya. Oke, dan itu biasanya di semua tingkat level dari kelas Bu, berarti kelas sampai 8 dapat soal kelas 9 juga, Bu? Iya. Jadi nanti pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 biasanya untuk setiap Olimpiade seperti itu. Oh, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mohon di... Oke. Apri Jessica Simbolon, ini tunjuk tangan apakah ingin bertanya? Di lower hand kan tolong. Nah. Ada lagi peserta Olimpiade untuk pertanyaannya biar nanti dilanjut moderator untuk lomba berikutnya. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi saya harap untuk penjelasan Olimpiade sudah jelas. Jika memang masih ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat ataupun nanti di grup WA kalau kurang jelas. Oke, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Oh, sebentar moderator, ada lagi yang ingin bertanya. Ini Sabrina Octavia mungkin ingin bertanya. Sabrina Octavia. Bertanya. Iya, boleh silakan. Pelajaran kelas 7 juga, Bu? Olimpiade itu biasanya kita lakukan itu dari pelajaran kelas 7, 8 dan 9 untuk tingkat SMP dan MTS. Jadi semua materi yang dipelajari, yang sudah dipelajari ataupun yang belum dipelajari, itu yang akan nanti masuk ke dalam Olimpiade. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin moderator satu lagi ya. Untuk satu sesi ini ya. Oke, silakan Dian Gultom, ada yang ingin bertanya? Dari sekolah Budi Agung. Mohon maaf, Bu, ingin bertanya.
Boleh, silakan. Ini soalnya ini mutlak dari lembaga lain atau dari bekerja sama dari lembaga lain atau dari mutlak dari Sekolah Budi Agung sendiri? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab. Untuk soal itu kami bekerja sama dengan lembaga salah satu lembaga bimbingan belajar yang di sini kami bekerjasama dengan Bima. Jadi SMA Budi Agung tidak membuat soal. Kami bekerja sama dengan lembaga luar. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Dian Gultom ini tadi ya nanya ya. Oke. Oke, saya akan membuka untuk 2 orang pertanyaan terakhir ya untuk Olimpiade supaya nanti kita bisa lanjutkan ke lomba yang lain. Oke, silakan yang atas nama Oppo di sini. Silakan pertanyaan. Izin, Bu. Ini soalnya kok nggak sesuai dengan pelajaran yang saya pelajari di sekolah SMP ya. Kok masih ke lebih tinggi gitu pelajarannya, Bu? Bu, nggak dengar, Bu. Ibu mute. Oh iya, maaf, makasih Bu. Yang atas nama yang Oppo ini boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sekolah mana supaya saya tahu. Izin, Kak. Izin, Bu. Iya. Saya dari SMP Negeri 26 Medan atas nama John Fraser Tambunan. Itu seperti yang saya ketahui, seperti gambaran soalnya itu tidak sesuai dengan yang saya pelajari di SMP sekarang kelas 3. Kayak macam lebih tinggi gitu soalnya, Bu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali. Untuk seluruh soal, kami bekerja sama dengan lembaga luar, di mana di sini kami bekerja sama dengan Bimbel, bimbingan belajar di kasus ini di Olimpiade SMA Swasta Budi Agung Medan ini kami bekerja sama dengan Bima. Dan untuk soal Olimpiade itu biasa dilakukan sesuai dengan materi-materi yang sudah dipelajari di kelas 7 dan 8 dan juga akan dimasukkan materi beberapa di kelas 9. Kalau ada perbedaan dari pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah, mohon maaf, mohon izin karena ini sudah peraturan dari Olimpiade yang ada di SMA Swasta Budi Agung. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman, seluruh peserta, Bapak Ibu guru pembimbing untuk membimbing peserta didiknya materi-materi yang memang sudah masuk ke dalam kurikulum yang ada di pendidikan Indonesia, yang pastinya itu pasti sama di setiap sekolah. Itu aja sih yang bisa saya jawab untuk peserta tersebut. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Arisiku Zulaika Ramadhani dari SMP Intan. Oke, silahkan. Ya, mohon izin Ibu, apakah di lomba ini ada dapat kisi-kisinya? Oke. Dari pertanyaan sebelumnya kan ada mengenai kisi-kisi gitu. Ya, oke, terima kasih. Ini juga pertanyaan dari beberapa peserta. Mohon izin, Lembaga Bima tidak memberikan kisi-kisi kepada kami, SMA Swasta Budi Agung Medan. Mereka cuma menyatakan seperti itu. Hanya materi-materi yang sudah dipelajari di SMP gitu. Jadi mohon maaf kalau untuk kisi-kisi pihak Bima dari lembaga bimbelnya juga tidak memberikan kepada kami. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin moderator cukup sekian ya. Udah 6 pertanyaan, kita lanjut ke perlombaan. Nanti jika masih ada pertanyaan yang lain, seluruh peserta atau Bapak Ibu guru pembimbing bisa menanyakan secara chat pribadi WA kepada admin ataupun secara chat juga di Zoom. Terima kasih, saya kembalikan kepada admin. Maaf, maksud saya kepada moderator. Silakan moderator. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Miss Ayu yang sudah
memberikan pemaparannya. Yang kedua yaitu perlombaan Syahril Quran yang akan dibawakan oleh Miss Ayu Widyaningtyas SPD. Kepada Miss Ayu dipersilahkan. Oke, terima kasih kembali kepada moderator. Jadi saya lanjutkan Olimpiade sudah saya jelaskan. Di sini kita masuk ke ajang kreasi seni Islamnya, yang dimana di ajang seni kreasi Islam ini ada 3 mata lomba yang akan diikutsertakan. Yang pertama yang saya akan presentasikan ialah Syarhil Quran. Yang mana nanti Syarhil Quran akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, yang dimana lomba Syarhil Quran itu nanti akan tempatnya akan dilaksanakan bertepatan di kelas. Nanti di mana kelas Utsman bin Affan itu berada akan diinformasikan lebih lanjut kepada panitia pada saat seluruh peserta melakukan daftar ulang. Jadi yang pertama, peserta wajib memakai busana muslim dan muslimah yang rapi dan sopan. Jadi di sini kalau Olimpiade wajib memakai seragam, di sini peserta wajib memakai busana muslim dan muslimah. Yang kedua, peserta sudah berada di ruangan lomba 30 menit sebelum acara dimulai. Selanjutnya, peserta mendapatkan MPP pada saat daftar ulang. Maka dari itu kami himbau kembali untuk seluruh peserta datang 1 jam atau lebih sebelum lomba akan dimulai, karena akan adanya waktu yang agak lama untuk mendata kembali seluruh peserta lomba Syarhil Quran. Berikutnya, peserta yang lebih dahulu berhadir mendapatkan NPP awal dan seterusnya. Jadi di sini siapapun peserta yang hadir duluan, NPP-nya akan mendapatkan nomor yang lebih awal. Yang kelima, peserta dilarang meninggalkan ruangan lomba tanpa izin dari penanggung jawab lomba dan panitia lomba. Yang keenam, peserta wajib mengenakan NPP yang telah disediakan panitia selama perlombaan berlangsung. Yang ketujuh, peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama setelah 3 kali pemanggilan. Setelah 3 kali pemanggilan, maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya. Dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir, dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Lanjut. Mohon maaf, mohon izin. Oke, lanjut di teknis khusus. Peserta diberikan waktu 5 menit untuk persiapan dan 10 menit untuk penampilan maksimal. Yang kedua, peserta wajib menyerahkan sinopsis dari tema yang telah ditentukan beserta ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan untuk menunjang tema yang dipilih. Jadi ini sinopsisnya itu nanti akan diserahkan pada saat daftar ulang kepada panitia. Yang ketiga, pensyarah tidak perlu memperkenalkan diri menyebut asal daerah. Yang keempat, tanda mulai persiapan berhenti dan habisnya waktu diatur dengan isyarat bel sebagai berikut. Bel 1 kali sebagai tanda persiapan dan penyajian, bel 2 kali sebagai tanda habisnya waktu minimal dan persiapan habisnya waktu, bel 3 kali sebagai tanda waktu habis. Yang kelima, penampilan dimulai dengan membacakan uraian syarahan, pembacaan ayat Al-Quran, kemudian menerjemahkannya secara puitis. Yang keenam, kurang atau lebih dari ketentuan waktu, penampilan yang telah ditentukan dapat mengurangi nilai bidang syara. Yang ketujuh, perlombaan berlangsung 1 putaran tanpa babak penyisian. Dan ada tambahan informasi di mana yang menjadi penceramah, nanti mungkin Bapak Ropi yang akan lebih detail akan menjelaskannya, itu tidak diperkenankan untuk membaca teks kecuali yang menjadi sayyid tilawah dan pembaca Al-Quran. Mungkin selanjutnya ini aspek penilaian yang akan dinilai. Yang pertama itu terjemah dan materi syarahan, itu bobot nilainya dari yang paling rendah itu 10 poin, yang paling tinggi itu 40 poin. Penghayatan dan retorika, yang paling rendah itu 10 poin, yang paling tinggi itu 30 poin. Dan yang terakhir adalah tilawah dan adab, itu ada 10 poin dan paling rendah 30 poin. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk Syarhil Quran. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miss Ayu Widyaningtyas atas pemaparannya. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk perlombaan Syahril Quran. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya dan mengangkat tangannya.
Apakah ada yang ingin bertanya? Mana? DP tidak pernah. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Jadi saya lanjut saja. Yang ketiga, perlombaan azan yang akan dibawakan oleh Bapak Raufi Hasandi SE. Kepada Bapak Raufi Hasandi SE, saya persilakan. Belum besar, Miss. Bisa didengar suara saya, Miss? Sudah terdengar dengan baik, Pak Rofi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Pendamping dan selamat siang buat peserta perlombaan aksi 2023. Ini saya Rofi Aspandi akan menjelaskan teknis pelaksanaan lomba azan, yang dimana lomba azan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 9.30 sampai setengah 12. Lomba azan akan dilaksanakan pada kelas 10 SM Raja. Oke, teknis umum. Yang pertama ada peserta wajib memakai busana muslim yang rapi dan sopan. Kemudian peserta sudah berada di ruangan lomba 30 menit sebelum acara dimulai. Ketiga, peserta mendapatkan NPP pada saat daftar ulang lomba. Nah, jadi pada peserta yang belum melengkapi persyaratan atau belum membayar uang pendaftaran, bisa nanti dibayarkan dan dilengkapi persyaratannya ketika mendaftar ulang di pagi hari, pukul 7 sampai 8. Kemudian keempat, peserta yang lebih dahulu berhadir mendapatkan NPP lebih awal, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, peserta dilarang meninggalkan ruangan lomba tanpa seizin dari penanggung jawab lomba di bagian administrasi daftar ulang lomba. Yang enam, peserta wajib mengenakan NPP yang telah disediakan. 7. Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama atau setelah 3 kali dipanggil, maka akan dilanjutkan ke nomor NPP berikutnya. Dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan digugurkan. Kemudian teknis khusus dalam perlombaan azan. Yang pertama, peserta diperbolehkan mengucapkan salam, baik di awal maupun di akhir penampilan. Yang kedua, azan yang dikumandangkan adalah azan subuh. Yang ketiga, nada lagam yang dipakai bebas sesuai dengan keinginan peserta lomba. Yang empat, apabila salah maka tidak ada pengulangan. Misalnya peserta lupa menyebutkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah sekali, maka tidak bisa diulangi lagi. Dan yang kelima adalah maksimal waktu tampil masing-masing peserta adalah 7 menit. Jadi para peserta harus meminimalkan waktunya. Terima kasih untuk lomba azan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh ya, untuk penilaian aspek penilaian dari lomba azan kita ada 3 aspek. Pertama, makharijul huruf dan tajwid. Bobot skor minimal 10, maksimal 40. Langgam dan suara minimal 10 dan maksimal 40. Kemudian ada adab dan kerapian minimal 5 sampai maksimalnya 20. Jadi total skor 100. Mungkin sekian dari saya untuk perlombaan azan. Jika ada yang bertanya atau kurang paham dari PowerPoint yang kami bagikan, dipersilakan untuk bertanya.
Ya, silakan. Video Kami cek kembali ke moderator. Total doang. Baiklah, terima kasih Makanya yang semalam kepada itu Bapak agak berat. Raffi Hasbandi SE yang sudah memberikan pemaparannya. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk perlombaan azan. Bapak Septian Syahputra, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan di awal bahwa lomba itu diseragamkan waktunya kan, setiap masing-masing lomba itu seragam waktunya sama. Jadi di sekolah kami ada salah satu anak itu yang mengikuti berbagai lomba, seperti contohnya misalnya ada satu anak yang mengikuti 2 lomba MHQ dengan azan. Nah, itu bagaimana teknisnya? Dan juga bersama dengan itu teknis umumnya juga dikatakan peserta dilarang meninggalkan ruangan lomba tanpa seizin dan penanggung jawab lomba dan seterusnya. Nah, itu bagaimana ketika waktunya sama? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, Bapak Raffi Hasbandi SE dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Bapak Septi tadi ya. Jadi pertanyaan tadi, jika ada salah satu peserta mengikuti lomba di waktu yang sama, bagaimana ya? Nanti untuk untuk nomor NPP-nya kita kondisionalkan, Pak. Jika nanti di waktu yang sama, maka kita buat misalnya nanti dia lomba azan di awal, mungkin di perlombaan lainnya kita kondisionalkan di waktu yang berbeda gitu, Bapak. Jadi nanti kepada guru pendamping bisa melapor kepada pihak panitia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tidak mengganggu lombanya kan, Pak? Terima kasih kepada Bapak Raffi Hasbandi yang sudah memberikan jawabannya. Apakah Bapak Septian Syahputra sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah sudah. Kalau begitu ya udah, nanti akan koordinir. Baiklah, terima kasih ya Pak. Selanjutnya untuk MTS Al-Fatih. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menanyakan terkait tentang teknis lomba azan. Apakah nanti ketika lomba pesertanya itu memakai mic atau tidak memakai mic? Saya tanyakan itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, kepada Bapak Raffi Hasbandi silakan untuk menjawab. Terima kasih, Bu. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kita kan dari belakang kan? Ya, didengar ya, Bu. Untuk perlombaan azan kita menggunakan mic ya, Bu. Dan kita ada mohon maaf Ibu, bisa diulangi sekali lagi. Untuk perlombaan azan kita tidak menggunakan mic dan lomba diadakan di dalam ruangan. Jadi indoor untuk perlombaan azan ini, Bu. Bagaimana Ibu? Oke Pak, terima kasih jawabannya. Terima kasih Bu. Moderator silahkan. Baiklah, ada yang bertanya? Terima kasih kepada Bapak Raffi yang sudah menjawab. Selanjutnya kepada Zulfikar. Saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai cabang lomba azan ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Robi tadi ya, bahwa apabila mengikuti 2 cabang, itu nanti bisa diatur ya NPP-nya ya, Ustadz ya. Begitu ya? Iya Bapak, nanti bisa melapor kepada pihak panitia. Iya, karena begini, saya kemarin komunikasi sama ketua panitia, karena berbarengan, maka beliau menyatakan hanya bisa memilih 1 gitu. Ini saya ingin konfirmasi ulang apa
apakah seperti itu kebijakannya atau bagaimana? Kalau memang bisa 2, saya berencana untuk anak didik saya ini tadi akan saya daftarkan untuk lomba azan, karena kemarin dari ketua panitia menyatakan pilih salah satu, maka kemarin kita daftarkan hanya untuk MHQ, hanya untuk MHQ saja gitu. Padahal saya berencana untuk mendaftarkan juga di azan. Itu bagaimana itu penjelasannya itu, Ustaz? Apakah bisa nanti di hari H misalnya kita mendaftar dan langsung membayar biaya pendaftarannya begitu? Mohon izin Bapak, saya menjawab dari pertanyaan Bapak. Sudah terdengar suara saya, Pak? Sudah, Ustaz. Oke. Oke, Bapak. Untuk itu kemarin kami mohon maaf dulu Bapak, ada miskomunikasi di antara panitia kemarin. Jadi untuk peserta bisa mengikuti beberapa lomba dan nanti untuk waktunya bisa dikondisionalkan. Dan jika Bapak memang ingin mendaftarkan, dan jika untuk ingin mendaftar lagi Pak, sepertinya kami sudah tutup Pak untuk pendaftaran. Ya, jadi sayang sekali nih. Padahal saya kemarin sudah begitu antusias ya, karena saya melihat ada potensi dari anak didik kita ini gitu. Tapi ya tidak apa-apa. Ya kalau memang sudah tutup, ya boleh buatlah. Iya, jadi sudah. Ya ini ke depan kemarin saya sampaikan juga gitu loh. Apa tidak bisa diusahakan seperti yang tadi Ustadz katakan bahwa ketika berbarengan waktunya mungkin NPP-nya diaturlah begitu. Ternyata ya ketua panitia menyatakan satu saja katanya. Sudah saya akhirnya memilih mendaftarkan untuk MHQ. Ya oke, enggak apa-apa Ustaz. Ya itu saja dari saya. Ya, mohon maaf kami Pak. Sudah keputusan dari pihak panitia untuk menurut kami sudah tutup untuk pendaftaran Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ustaz. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Raufi Aspandi yang sudah memberikan jawabannya. Selanjutnya kepada Fauzi Ramadan. Saya persilakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apakah sebelum azan itu kita menggunakan sholawat atas Nabi atau tidak? Itu saja. Oke. Untuk sebelum azan, peserta boleh mengucapkan salam. Tapi kalau untuk sholawat Nabi kita tiadakan untuk memperhemat waktu, Pak. Karena kan di sini ada banyak peserta, jadi untuk menghemat waktunya tidak perlu sholawat kepada Nabi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Raufi Aspandi. Selanjutnya untuk Bapak Septian untuk pertanyaan yang terakhir, saya persilakan. Bismillah. Ustaz tadi melanjutkan pertanyaan saya tadi. Tadi kan sudah dijawab kan. Jadi saya mau memastikan lagi, soalnya anak yang kami bawa dari sekolah ini ada sekitar 4 orang itu ikuti 2 lomba. Apakah memungkinkan itu untuk diatur NPP-nya? 4 orang Pak. 4-4-nya mengikuti 2 lomba, Pak. Azan dan MHQ. Iya, Pak. Ya, Bapak Septian. Enggak apa-apa, Pak. Nanti bisa kita kondisikan. Nanti Bapak lapor aja ke panitia. Nanti kita bisa bekerja sama di lokasi. Baik, kalau seperti itu. Iya, Pak. Yang penting Bapak nanti bisa lapor ke panitia. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas jawabannya dari Pak Raufi. Baiklah, yang selanjutnya perlombaan MHQ yang akan dibawakan oleh Bapak Raufi Aspandi SE.
Kepada Bapak Raffi, dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan lomba musabaqah hifdzul Quran yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 9.30 sampai selesai. Di mana perlombaan hifdz sendiri akan dilaksanakan di kelas Ki Hajar Dewantara. Oke, teknis umum di perlombaan musabaqah hifdzul Quran yang pertama, peserta wajib memakai busana muslim yang rapi dan sopan. Poin kedua, peserta sudah berada di ruangan lomba 30 menit sebelum acara dimulai. 3. Serta mendapatkan NPP pada saat daftar ulang dan lomba. Saya ingatkan lagi kepada seluruh peserta dan pada guru pendamping, jika belum melengkapi persyaratan dan belum membayar uang pendaftaran, bisa diserahkan pada saat daftar ulang. Selanjutnya yang keempat, peserta yang lebih dahulu hadir mendapatkan NPP lebih awal dan seterusnya. Kelima, serta dilarang meninggalkan ruang lomba tanpa izin dari penanggung jawab lomba di bagian administrasi daftar ulang lomba. 6. Serta wajib mengenakan NPP yang telah disediakan panitia selama perlombaan berlangsung. 7. Serta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama, setelah 3 kali pemanggilan, maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya. Dan peserta yang bersangkutan diletakkan terakhir. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir pun belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Oke, teknis khusus dalam pelaksanaan musabaqah hifdzul Quran. Yang pertama, peserta diperbolehkan membawa Al-Quran, juz amma, dan catatan sebelum tampil. Namun, peserta dilarang membawa hal-hal yang telah disebutkan pada saat penampilan. Kedua, pertanyaan atau perintah merupakan surat-surat yang terdapat pada juz 29 dan juz 30. 3. Peserta akan diberikan beberapa amplop dan pada setiap amplop berisikan 3 soal. Jadi nanti di meja panitia ada diberikan sejumlah amplop dan di mana peserta itu akan memilihnya dan memberikannya kepada dewan juri untuk dibacakan. Kemudian yang keempat, peserta akan memilih amplop soal yang telah disediakan yang nantinya juri akan membacakan ayat yang terdapat di dalam amplop. Jadi nanti setelah diambil amplopnya diberikan kepada dewan juri untuk dibaca. Kelima, peserta wajib melanjutkan ayat yang telah dibacakan. 6. Peserta dapat mengulang bacaan yang telah dibacakan oleh juri. Jadi jika ada nanti peserta yang kurang jelas atau mungkin mengingat, peserta dapat meminta pengulangan soal yang diberikan oleh juri sebanyak 3 kali. Jadi boleh meminta pengulangan soal sebanyak 3 kali. Yang 8, peserta dapat memberhentikan bacaan suara ketika juri memberi tanda untuk berhenti. 9. Peserta memiliki 3 kesempatan memperbaiki jawaban apabila terjadi kesalahan dalam setiap soal. Dan peserta diberi waktu 10 detik untuk berpikir. Peserta akan diberikan tanda bel selama perlombaan berlangsung. Sebagai berikut, bel 1 kali adalah tanda salah, bel 2 kali adalah tanda ganti soal, dan bel 3 kali adalah tanda mulai dan selesainya soal. Selanjutnya, Miss. Oke, aspek penilaian dari perlombaan MHQ ada 5. Yang pertama, kelancaran. Kelancaran hafalan, minimal 5, maksimal 25. Tajwid, minimal 5, maksimal 25. Makhorijul huruf, minimal 5, maksimal 25. Keindahan bacaan atau langgam, minimal 5, maksimal 15. Kemudian adab, minimal 5, maksimal 10. Dan skor maksimal dari perlombaan MHQ nilainya adalah 100. Terima kasih. Mungkin pada guru pembimbing Bapak Ibu atau peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Raffi Asandi yang sudah memberikan pemaparannya. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk perlombaan MHQ. Dan yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya menggunakan emoticon yang ada di Zoom.
Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak, Ibu, atau peserta? Baiklah, kepada Zulfikar, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini hanya sekedar apa saja, saran aja. Mohon juga teknis umum ataupun teknis khusus dari setiap cabang lomba tadi dikirim di grup WA kita gitu. Karena saya yakin mungkin masih ada peserta yang belum bergabung ini di Zoom meeting kali ini. Mohon kepada panitia untuk men-share kembali lah di WA grup peserta lomba. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya izin menjawab. Ini nanti Google Zoom kita juga sudah di recording Pak. Nanti akan kami informasikan ulang untuk menonton kembali TM ini yang nanti akan di-share di YouTube SMA Swasta Budi Agung. Dan izin juga menjawab untuk permasalahan setiap TM yang ada di setiap mata lomba, itu juga akan kami share melalui grup WA peserta lomba masing-masing Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Ya, terima kasih kembali. Baiklah, terima kasih kepada Miss Ayu yang sudah memberikan jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, karena sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, kepada seluruh peserta dan para guru pembimbing yang sudah berhadir, dipersilakan untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan di chat Zoom ini. Kami akan juga mengirimkan linknya di grup. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan lagi kepada Miss Ayu dan Bapak Raufi untuk informasi? Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi pada seluruh peserta dan Bapak Ibu guru pembimbing, terima kasih yang sudah hadir di dalam technical meeting kami. Kami sudah mengirimkan link form untuk presensi hari ini. Silakan untuk membuat dan juga nanti kami akan share kembali presensi recording dari TM yang kita lakukan ini dan juga PPT technical meeting dari setiap mata lomba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang di setiap mata lomba yang ada untuk para seluruh peserta. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miss Ayu yang sudah memberikan informasinya. Baiklah, cukup sekian TM yang dapat kita jelaskan dan lakukan hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah join di Zoom hari ini. Semoga technical meeting hari ini bisa memberikan informasi yang lebih detail kepada seluruh peserta Aksis Masba 2023. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Aksis Masba 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh peserta dan Bapak Ibu bisa meninggalkan dan presensi hanya dilakukan untuk perwakilan saja boleh ataupun seluruh peserta juga boleh. Nanti akan saya kirim kembali di grup setiap mata lomba peserta Aksis Masba. Terima kasih dan sampai jumpa di Aksis Masba.